cincin giok tadi itu Nadia sama Ewa. Makanya sosok tadi itu justru terpental dan tidak bisa mendapatkan Meli. Terus karena gagal menumbalkan si Meli, sosok itu pun akhirnya mengambil jiwanya Bude sebagai gantinya. Jiwanya ya, bukan nyawanya. Dan selain itu Meli ini juga baru tahu bahwa ternyata di malam itu sebelum pulang ke Jakarta, bapak nih, Pak Doni ini sempat datangin tetua ada di sana yang memang lumayan terkenal lah di desanya nenek. Waktu itu Pak Doni bilang ke si tetua ini kan, "Pak, saya minta tolong lah Pak, Bapak tolonglah selamatkan nyawa kakak saya ini. Entah kenapa saya yakin penyakit dia ini bukan penyakit biasa Pak," kata Pak Doni kan. Nah dengar hal itu, tetua ini nggak langsung jawab, Wak. Dia terdiam tuh cukup lama kan, sambil akhirnya dia bilang, "Pak Doni, saya nggak bisa bantu karena jiwa Susi sudah tertahan di alam lain. Kalau memang kamu ingin saudaramu ini selamat, dia harus melakukan ritual patih genih." Patih genih itu ritual apaan? Nah jadi Wak, ternyata ritual ini tuh sama kayak keramat dua. Kalian pasti pernah dengar ritual patih genih kayak keramat dua nih. Ritual patih genih ini adalah menguburkan manusia secara hidup-hidup, dimana prosesnya persis seperti menguburkan orang mati seperti biasa. Tapi ada juga yang dikubur setengah badan aja, tergantung situasi kondisi lah Wak. Pokoknya yang jelas ritual ini dilakukan dengan tujuan agar orang yang jiwanya diambil oleh iblis dikembalikan lagi ke dalam raganya. Jadi macam proses pindah alam gitu lah Wak. Setelah tahu tentang ritual patih genih, Pak Doni nggak mau, langsung ditolaknya usulan itu karena Pak Doni pun nggak mau ambil resiko. Oh mungkin lah aku mau nguburin kakak aku hidup-hidup, kalau nanti dia kenapa-napa gimana gitu kan. Dan akhirnya itu lawak Pak Doni pun jadi nggak jadi minta bantuan tetua ada tadi dan memilih untuk membawanya ke Jakarta. Pada saat itu mereka semua sekeluarga besar ini sepakat memilih jalur medis untuk perawatan Bude Susi. Udahlah kita pilih aja jalur aman daripada nanti musyrik kayak gitu. Nah singkat cerita akhirnya Bude pun sampailah di Jakarta. Bude Susi langsung dibawa ke salah satu rumah sakit terbaik Wak yang ada di Jakarta kata si Meli. Tapi sayangnya keadaan Bude Susi juga tidak kunjung membaik. Sejak pingsan di Solo di depan kamarnya si Meli itu, sampai akhirnya tiba di Jakarta, Bude Susi sudah dalam keadaan koma. Dan hal itu berlanjut selama berbulan-bulan ke depan sampai tibalah suatu hari di mana keluarganya Meli harus menerima kenyataan bahwa Bude Susi dinyatakan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal Bude Susi, Wak. Jadi suara terakhir yang ku dengar dari Bude Susi itu ngomong ya waktu tolong ampun aku nggak mau ikut. Nah itulah. Dan anyway setelah meninggal Wak, Bude Susi pun dimandikan dan dikafani sebagaimana proses pemakaman seperti biasanya. Saat sejak pertama kali dimulainya prosesi pengurusan jenazahnya Bude Susi, sebenarnya semua berjalan dengan lancar Nat. Nggak ada keanehan apapun yang menimpa Bude aku. Tapi ternyata keanehan itu baru muncul pada saat proses pemakaman berlangsung. Kata Meli Wak, pada saat itu Meli mencium, Meli aja nih ya, Meli tiba-tiba mencium kembali bau busuk yang tidak henti-hentinya muncul di tengah penguburan jasad Bude Susi. Dan bau busuk itu ternyata adalah bau yang sangat-sangat persis seperti bau busuk yang Meli cium ketika bertemu dengan 3 pocong di rumah nenek tadi. Astagfirullahaladzim, itu baunya Nan. Aku udah gak pernah cium lagi bau itu, tapi waktu si Bude Susi dikuburkan aku cium bau itu lagi. Nah menurut Meli nih Wak ya, kemungkinan besar bau itu ada hubungannya dengan perjanjian yang sudah Bude Susi lakukan dengan sosok iblis tadi itu. Astagfirullahaladzim. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang pengalaman horor yang dialami sama Meli. Melalui cerita ini, Meli ini ingin menyampaikan satu pesan buat kita semua, yaitu jangan pernah kalian memakai atau melakukan perjanjian dengan ilmu hitam, walau apapun tujuannya. Karena ketika sekali saja kalian sudah terikat perjanjian dengan iblis Wak, maka kalian akan sulit melepaskan diri dan sangat-sangat mungkin berujung pada hilangnya nyawa secara sia-sia. Udahlah meninggal dalam keadaan kurang baik, nanti pasti kena azab pula Wak di akhirat. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Jangan ya, syirik itu namanya. Semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari hal-hal buruk dan semoga arwah Bude Susi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.